Ibu di masa tua, di masa lansia, kita berbakti dengan sebaik-baiknya bakti kepada seorang ibu yang disyariatkan oleh agama. Sebagaimana agama mengajarkan birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua, terutama kepada ibumu, ibumu, itu yang dikatakan oleh Rasulullah. Banyak fenomena zaman sekarang, ibu-ibu terlantar, orang tua terlantar karena anaknya tidak soleh, tidak ilmu, mendidik dengan cinta, mendidik dengan keteladanan, mendidik dengan kasih sayang.
sebagai seorang ibu yang berwawasan luas, yang mempunyai ilmu, yang mempunyai skill, tentu kita akan percaya diri dan tidak terlalu sulit untuk menjalani proses menjadi seorang ibu ketika mengasuh mendidik anak-anak kita. Mari perluas wawasan kita, tambah ilmu kita, karena tidak ada ibu yang sempurna, yang ada adalah ibu sebagai pembelajar. Ibu yang terus belajar, ibu yang menghargai diri sendiri, ibu yang berwawasan, yang menjadi teladan, yang bisa menjadi role model, contoh untuk anak-anaknya. Sehingga anak kita disiapkan, kita menjadi generasi bangsa penerus bangsa ini. Refleksi momentum di Hari Ibu yang ketiga, yaitu refleksi perempuan sebagai warga negara. Sebagai warga negara yang sama di mata hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban yang setara bersama laki-laki, tentu seorang ibu tidak hanya sebagai objek, tapi bisa menjadi sebagai subjek, yaitu pemangku kebijakan yang bisa membuat keputusan-keputusan baik di ranah domestik ataupun di ranah publik. Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dan perempuan sebagai subjek bisa dibekali oleh pemerintah, diberikan kesempatan yang sama bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuannya, bagaimana mengembangkan potensi dirinya, mengakselerasi dirinya sehingga memiliki mindset yang baik, sehingga perempuan tidak lagi didiskriminasi, perempuan tidak termarginalkan, tidak menjadi kelas nomor 2. Untuk itu momentum di Hari Ibu ini sebagai warga negara, sebagai khalifah di muka bumi, perempuan mempunyai kedudukan yang sama untuk bisa mengabdi, mengembangkan diri untuk negara dan bangsa ini. Sejatinya pemerintah melalui undang-undang, melalui kebijakan-kebijakannya bisa mendukung peran perempuan agar perempuan bisa maju, berkembang, dan bisa setara dengan laki-laki. Refleksi di momentum Hari Ibu yang keempat adalah dari kaum laki-laki, refleksi laki-laki sebagai partner perempuan, sebagai partner ibu. Polemik dari tahun ke tahun hasil penelitian bahwa Indonesia negara peringkat ketiga fatherless country, yaitu negara tanpa ayah. Bayangkan. Dari hasil penelitian tersebut bahwa rata-rata dalam rumah tangga Indonesia kurang figur ayah, sehingga anak menjadi pincang tanpa asuhan dan peran ayah dalam pendidikan tumbuh kembangnya. Otomatis seorang ibu pun menjadi kecapean baik secara fisik ataupun secara mental karena tidak ada partner yang dijadikan partner untuk bekerja sama dalam pengasuhan pendidikan anak-anaknya. Sehingga mudah sekali ibu menjadi stres, ibu menjadi depresi, kelelahan dalam pendidikan pengasuhan anak-anak. Untuk itu para suami di momentum Hari Ibu ini dari sekarang ke depan jadilah suami yang siap siaga untuk menjadi partner, untuk berbagi peran dengan istri, dengan kaum ibu dalam pengasuhan pendidikan anak. Juga sebagai laki-laki di dunia ini, bukan hanya sebagai suami, sudah seharusnya di momentum Hari Ibu ini laki-laki menghargai peran perempuan, memberikan kesempatan kepada perempuan untuk maju, untuk berkembang, untuk beraktualisasi, untuk menjadikan partner dalam berkolaborasi untuk mengabdi, memajukan bangsa negara ini, sehingga tidak ada lagi diskriminasi bagi kaum ibu, bagi kaum perempuan hanya karena jenis kelamin seorang ibu. Jadi seorang ibu pun ketika dihargai oleh laki-laki baik di rumah atau di luar rumah, insya Allah akan maju, akan berkembang baik dalam pengasuhan pendidikan anak-anak, juga untuk beraktualisasi mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara ini. Jadi 4 refleksi di momentum Hari Ibu ini. Pertama, refleksi sebagai seorang anak yang lahir dari seorang ibu. Kemudian yang kedua, refleksi
refleksi sebagai kaum ibu itu sendiri. Yang ketiga, refleksi sebagai warga negara. Yang keempat, refleksi laki-laki sebagai partner ibu. Mudah-mudahan dari keempat refleksi ini menjadikan mindset kita terbuka, menjadikan seorang ibu tidak hanya diapresiasi di momentum Hari Ibu dengan ucapan di media sosial, tidak hanya euforia peringatan event-event Hari Ibu, tapi mindsetnya terbuka, ada perubahan yang lebih baik untuk kehidupan para ibu. Tidak ada lagi ibu yang bunuh diri, tidak ada lagi ibu yang depresi, tidak ada lagi perempuan yang dijadikan kelas nomor 2, tidak ada lagi perempuan yang termarginalisasi, tidak ada lagi perempuan yang ketertinggalan, tidak berwawasan, dan tidak ada lagi ketidakadilan terhadap perempuan dan kaum ibu. Sehingga bangsa ini maju, bangsa ini berkembang dari rahim seorang ibu. Dari rahim seorang ibu lahirlah peradaban. Dari rahim seorang ibu lahir penerus generasi bangsa ini. Selamat Hari Ibu tahun 2022. Semoga para ibu maju, sehat fisik, sehat mental, sehat spiritual, dan bisa menjadi role model, menyiapkan generasi bangsa ini dengan baik dan berkontribusi terhadap peradaban.